Nggak masuk akal teman-teman, hanya re-upload dan juga mengganti narasi saja untuk re-upload konten Cina di sini berhasil lolos monetisasi. Dan juga subscribernya nggak main-main, di sini tuh sudah tembus sekitar 5 juta subscriber. Dan terbukti di sini sudah muncul super thanks di bagian dari videonya. Artinya konten re-upload video Cina seperti ini itu masih banyak diminati sampai saat ini. Jadi bagaimana strategi buat kita mendapatkan bahannya dan juga cari bahan kontennya, jadi kita akan bahas lengkap di video kali ini. Pastikan tonton sampai akhir agar gagal paham bagaimana strategi buat editingnya. Mampu mendapatkan jutaan views teman-teman dari re-upload video Cina. Nah teman-teman bisa perhatikan, jadi dengan konten-konten fakta unik seperti ini, tentu di sini tuh banyak sekali peminatnya. Bahkan di sini tuh targetnya Indonesia, teman-teman. Nah, di sini itu untuk beliau ini menambahkan dubbing dibikin dari videonya. Contohnya seperti ini, teman-teman ya. Seorang ayah ingin menciptakan momen berkesan dengan anaknya. Oke, jadi seperti itu. Itu sebagai contohnya saja. Dan tentunya channel ini itu sudah lolos monetisasi dan juga sudah mendapatkan kurang lebih sekitar 5 juta subscriber, teman-teman. Baik, jadi kita akan bahas ya untuk di bagian dari bagaimana sih strateginya buat kita bikin konten seperti ini. Jadi strategi yang pertama, jika kita cek terlebih dahulu untuk estimasi penghasilan dari social blade di 30 hari terakhir, ini mampu mendapatkan 91 juta views. Coba kita kalikan dengan 91 juta views ya, dibagi dengan 1000 penayangan dikali dengan RPM. RPM Indonesia itu biasanya 100 rupiah teman-teman, ya kurang lebih penghasilannya sekitar 9 jutaan. Oke, jadi ini masih masuk akal jika teman-teman perhatikan. Untuk viewsnya sendiri di populer ini mencapai sekitar 133 juta kali ditonton, 79 juta kali ditonton, dan 66 juta kali ditonton. Dan channel ini itu sudah upload sekitar 1100 video teman-teman. Nah strateginya buat kita re-upload konten Cina, kemudian kita menambahkan untuk dubbing ataupun narasi, terbukti ini lolos monetisasi. Untuk membuktikannya bisa kita cek di bagian dari salah satu videonya teman-teman. Kemudian kita cek di bagian dari super thanks. Nah di sini teman-teman bisa perhatikan sendiri ya, di sini itu sudah muncul super thanks. Oke, jadi strateginya buat teman-teman agar bisa lolos monetisasi itu adalah kita mengubah narasi di bagian dari videonya. Nah bagaimana strateginya buat kita re-upload konten Cina seperti ini agar nanti bisa lolos monetisasi. Jadi pastikan tonton video ini sampai akhir agar teman-teman juga nggak gagal paham bagaimana sih tekniknya dan juga strateginya. Nah untuk di penghasilannya sendiri, jika kita cek dari social blade mendapatkan 91 juta views. Nah untuk proses perhitungan, kalau teman-teman belum paham, yaitu 91 juta views dibagi 1000 penayangan dengan RPM, biasanya per 1000 views untuk konten short itu sekitar 100 rupiah ya, ataupun 150 rupiah. Nah jika kita kalikan saja dengan 100 rupiah, di sini estimasi penghasilannya kurang lebih sekitar 9 jutaan. Ya hanya memanfaatkan sebuah konten re-upload saja teman-teman. Baik, jadi strateginya buat teman-teman semua mendapatkan konten seperti tadi, yaitu teman-teman bisa menggunakan dua opsi. Yang pertama teman-teman bisa menggunakan TikTok, dan yang kedua bisa menggunakan aplikasi Rednote ya. Nah misalkan di sini kita akan menggunakan aplikasi Rednote, jadi untuk aplikasi Rednote-nya nanti teman-teman juga bisa masuk ke Play Store, teman-teman bisa ketikkan saja Rednote. Jadi Rednote itu adalah sebuah aplikasi yang mirip dengan TikTok tapi versinya Cina. Ya, jadi konten tadi itu adalah hanya re-upload sebuah konten Cina, terbukti lolos monetisasi. Estimasi penghasilan kurang lebih sekitar 9 jutaan. Nah, setelah kita mendapatkan untuk di bagian dari aplikasi Rednote-nya, nanti teman-teman bisa masuk menggunakan akun yang aktif. Kemudian di sini nanti teman-teman oke sebentar ya, kemudian nanti teman-teman di sini bisa cari ya, misalkan fakta aneh misalkan seperti ini. Teman-teman bisa cari di bagian dari pencarian di aplikasi Rednote, tapi sayangnya untuk aplikasi ini itu tuh menggunakan bahasa Cina ya. Fakta unik ya, misalkan kita ketikkan saja fakta unik seperti ini, teman-teman tinggal dicari saja. Jadi banyak ya konten dengan versi fakta-fakta unik seperti ini. Nah nanti teman-teman tinggal dicari saja nih
ya. Misalkan untuk fakta-fakta yang sekiranya itu masuk akal ya, teman-teman bisa cari. Ataupun teman-teman juga bisa ketikkan saja di sini. Kita pakai bahasa Cina-nya ya. Jadi caranya tinggal masuk ke Google Chrome. Kalau kita pengen lebih bagus untuk pencarian kita, di sini bahasa Indonesia ke Cina. Nah, jadi seperti ini, kita cari seperti ini. Teman-teman bisa ketikkan saja fakta unik seperti ini. Nah, di sini akan diterjemahkan bahasa Cina. Kita salin. Kemudian silahkan kita masuk ke Rednote. Kemudian kita pastekan di bagian atas. Nah, di sini baru kita cari seperti ini. Nah, oke, jadi akan banyak sekali nih fakta unik seperti ini. Ya, nanti teman-teman tinggal jelaskan saja. Nah, jadi di sini itu teman-teman tinggal cari saja nih ya untuk fakta-fakta unik ataupun fakta-fakta aneh. Nah, misalkan seperti ini, ada fakta yang pusaran air seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal di save saja seperti ini. Oke, jadi kita cari yang bisa di save ya teman-teman, dan juga bisa kita jelaskan juga di bagian dari narasinya. Oke, kita cari di sini tuh banyak sekali yang keren-keren ya, teman-teman tinggal diatur saja. Dan nanti tinggal teman-teman bisa dubbing ya, ataupun menambahkan suara. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman bisa disimpan saja seperti ini. Ya, jadi setelah teman-teman simpan, nanti kita tinggal editing. Oke, jadi sudah kita dapatkan untuk bahannya dari aplikasi Rednote. Nah, untuk editingnya, saran saya teman-teman menggunakan background dari video sendiri. Kenapa? Tujuan kita adalah monetisasi. Baik, strateginya, teman-teman bisa menggunakan video yang teman-teman rekam itu sebagai latar belakang saja. Caranya masuk saja ke bagian dari aplikasi CapCut seperti ini. Masukkan untuk video yang teman-teman rekam sendiri, nggak masalah ya. Ini hanya sebagai background saja. Intinya kita nggak upload mentah-mentah ya. Kita masukkan untuk salah satu background, ya ini adalah video kita sendiri. Di sini saya masukkan untuk background yang video saya. Kemudian saya atur 9:16 karena di sini fokusnya di shot ya. Nah, selanjutnya di sini saya masukkan untuk video yang sudah saya dapatkan dari aplikasi Rednote tadi. Nah, di sini teman-teman tinggal dipangkas, jadi agar untuk di bagian dari watermark dari aplikasinya nggak kelihatan, teman-teman bisa di fullkan seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Oke, nah jadi nanti teman-teman tinggal dibuatkan saja narasinya. Oke, dan untuk saran saya teman-teman itu bisa tampilkan wajah ya. Jadi tampil wajah itu sangat penting. Kenapa? Ya karena di sini antisipasi ya teman-teman. Nah, di sini wajib tampil wajah ya, agar tentunya tujuan kita monetisasi. Nah, nanti teman-teman tinggal tambahkan saja video teman-teman di sini ya, kalau reupload seperti itu agar bisa lolos monetisasi. Ya, walaupun sebagai channel referensi tadi nggak ada di bagian dari reactionnya, tapi nggak masalah, kita tambahkan reaction nggak masalah. Ya, tujuan kita itu kan agar lolos monetisasi teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal ceritakan saja nih, misalkan seperti ini. Wah, lihatlah teman-teman, ada seekor bekas pesawat yang nyangkut di hutan ya, misalkan seperti itu. Nah, wah, lihatlah teman-teman, di sini itu ada bangkai pesawat yang berada di atas pegunungan, misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman pengen menggunakan suara dari CapCut juga bisa ketikkan saja di sini. Oke, misalkan kita ketikkan wah, ternyata ada bangkai pesawat yang tertinggal di pegunungan, misalkan seperti ini. Checklist, kemudian teks ke ucapan seperti ini. Kita atur bahasa Indonesia seperti ini. Oke, kita checklist. Nah, nanti untuk teksnya dihapus. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Wah, ternyata ada bangkai pesawat yang tertinggal di pegunungan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita save saja seperti ini. Oke, jadi strateginya seperti itu. Ini teman-teman tenang saja, kita sudah pakai background dari video original kita. Ya, jadi di bagian dari videonya itu kita masukkan overlay. Dan di sini itu sudah selesai. Nah, kalau pengen lebih bisa hidup lagi, kita bisa masukkan lagi di sini. Klik di bagian teks, kemudian atur lirik otomatis. Baik, jadi hanya bermodalkan reupload konten Cina, kemudian ditambahkan narasi,
itu terbukti lolos monetisasi. Kita tambahkan tuh teksnya seperti ini, untuk hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa diatur nih untuk teksnya, misalkan di bagian bawah. Nah, untuk hasilnya Wah, seperti ini. ternyata ada bangkai pesawat yang tertinggal di pegunungan. Nah, setelah seperti ini nanti teman-teman opsional bisa ditambahkan lebih panjang lagi, itu juga akan lebih bagus ya. Dan untuk estimasi penghasilannya sendiri, tadi jika kita cek dari social update untuk channel referensi adalah Tawa dan Haru, estimasi penghasilannya kurang lebih sekitar 9 jutaan teman-teman. Nah, di sini kita simpan, sudah selesai. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Wah, ternyata ada bangkai pesawat yang tertinggal di pegunungan. Oke ya, jadi sebagai channel referensi tadi adalah sebuah channel dengan Tawa dan Haru dan juga sudah tembus sekitar 5 juta subscriber teman-teman. Oke, jadi seperti itu saja buat teman-teman semua. Intinya di sini itu buat teman-teman yang terpenting adalah berani mencoba ya. Jadi bisa kita cek di sini di bagian dari video ini sebagai channel referensi ya, ada Tawa dan Haru. Jika teman-teman cek di sini, ini sudah tembus sekitar 5 juta subscriber dengan upload sekitar 1100 video, dan di sini sudah terbukti lolos monetisasi. Bisa kita cek. Nah, teman-teman bisa cek di sini sudah muncul super thanks. Oke. Jadi real ya. Jadi konten upload terbukti lolos monetisasi. Sudah muncul super thanks juga. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi gambaran buat YouTuber pemula di tahun 2025 yang lagi bingung cari niche konten nih. Semoga ini juga bisa menjadi bahan referensi di konten buat sobat-sobat semua ya, walaupun hanya bermodalkan HP saja. Jadi seperti itu saja. Nanti jika ada pertanyaan, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar jika ada yang belum jelas bagaimana strateginya, bagaimana tekniknya. Jadi seperti itu saja, dan nantikan video kami selanjutnya.